punya beberapa temen yang masih muda, tapi punya utang yang bisa dibilang banyak banget, sampai belasan atau bahkan puluhan juta. Alasannya sih ya beragam. Ada yang karena judi online, ada yang karena usahanya gagal, ada yang karena memenuhi gaya hidup, dan lain-lain. Kondisi kayak gitu kadang bikin diri seseorang ya jadi putus asa karena ngerasa buang-buang waktu dan nyia-nyiain masa mudanya. Sementara banyak anak muda lain yang mungkin bisa dibilang sedang berkembang nih, atau bahkan udah sukses gitu. Dia malah minus karena punya utang. Bahkan gue juga sempat baca sebuah artikel yang ngomong kalau kebanyakan anak muda sekarang di Indonesia ini entah kenapa hobi banget untuk ngutang. Tapi kali ini kita nggak akan membahas secara rinci atau secara total tentang masalah itu. Gue juga nggak nyalahin orang-orang yang mungkin udah terlanjur pusing sama utang mereka. Kan kasihan aja gitu. Meskipun bisa dibilang itu salah mereka sendiri, tapi faktanya mereka sedang berada dalam kondisi di mana mereka butuh support gitu, bukan dibego-begoin. Kalau cuma sekedar bego-begoin ya semua orang juga bisa. Kali ini kita bakal bahas nilai dari kehidupan anak-anak muda yang seringkali kita pikir telah kita sia-siakan gitu. Dan alasan dari hal itu sebenarnya ya banyak faktor, bukan cuma hal utang doang. Tapi juga karena terlalu asik dengan pergaulan, sampai lupa ningkatin kualitas diri. Bisa juga karena alasan-alasan lain yang bikin seseorang mikir, anjir selama ini gua ngapain aja sama hidup gua gitu. Pertanyaannya, apakah benar mereka menyia-nyiakan waktunya? Apakah benar mereka menyia-nyiakan masa mudanya? Jawabannya, iya benar, karena faktanya memang begitu. Tapi, apakah dengan demikian kehidupan tersebut bisa dinilai sebagai kehidupan yang gagal? Ya enggak juga. Karena konsep tua, muda, dan beragam jenis definisi yang bilang kalau anak muda itu harus begini, begitu, sukses, dan lain-lain, itu cuma sebuah konsep yang ya masyarakat sendiri yang bilang gitu. Yang bilang kalau seorang anak muda itu harus punya tabungan sekian, harus sudah punya persiapan untuk nikah, dan lain-lain. Itu semua cuma konsep yang ditentuin sama masyarakat kita. Karena faktanya nggak ada aturan baku soal itu. Dan di dalam agama pun nggak ada perintah kalau anak muda itu harus berhasil di usia mudanya. Yang diperintahkan justru menuntut ilmu. Salah satunya ya dengan belajar dari kesalahan yang udah dilakuin. Terus kalau kita ngomong soal kesalahan ya, sebenarnya semua orang punya kemungkinan yang sama. Karena mereka yang sukses dan mapan di usia mudanya pun bisa ambruk dan jatuh di kemudian hari. Jadi, bisa dibilang nggak ada penilaian objektif tentang kehidupan manusia itu sepenuhnya bisa dibilang gagal atau berhasil. Seseorang bisa bangkit dan sukses di usia berapapun, dan seseorang bisa jatuh tersungkur di usia berapapun. Terkadang, yang bikin hal itu terlihat objektif atau yang bikin hal itu terkesan baku, sampai kita mikir kalau kehidupan yang kita miliki itu gagal, ya pikiran kita sendiri dengan bilang kalau kita yang sekarang mungkin masih di bawah dan akan selamanya akan di bawah karena kehidupan kita ya kita nilai gagal gitu. Padahal kehidupan manusia itu ya bisa dibilang nggak sesederhana itu. Nggak ada aturan yang secara pasti memenjarakan manusia dengan sebuah takdir yang dia punya. Karena nggak ada yang tahu ke depannya gimana, dan nggak ada yang bisa memprediksi akan hal itu. Jadi, untuk menilai kehidupan seseorang itu disebut gagal nih, cuman karena orang itu menyia-nyiakan masa mudanya, itu penilaian yang bisa dibilang ya terlalu arogan. Karena kita terkesan mendahului takdir yang kita sendiri nggak tahu nantinya kayak gimana. Karena bisa aja kita yang menjudge bahwa kehidupan seseorang itu gagal, justru lebih terpuruk dari orang itu dengan alasan-alasan lain yang bisa ditawarkan oleh kompleksitas hidup. Sementara orang itu justru perlahan demi perlahan bisa semakin berbenah diri dengan semua pengalaman yang dia punya selama ini. Jadi, ya jangan terlalu terburu-buru untuk ngambil sebuah kesimpulan atas hidup seseorang. Hal yang sama pun sebenarnya sangat perlu kita tanamkan dalam diri kita sendiri. Khususnya ketika kita ngerasa udah nyanyain hidup yang kita miliki atau masa muda yang kita punya. Faktanya, dengan kesalahan itu, bukan berarti kehidupan kita itu ya selesai, dan kita bakal selamanya kayak gitu. Karena masih banyak kemungkinan tak terbatas yang bisa ditawarin sama kehidupan, yang bisa buat kita untuk belajar berdiri lagi, dan berjalan untuk memperbaiki semuanya. Kunci utamanya ya dengan nyari tahu tindakan terbaik yang bisa kita lakuin untuk merubah itu apa. Bukan cuma sekedar tahu atau sadar bahwa kita ini salah. Karena kalau cuma ngerasa atau menyadari bahwa kita udah ngelakuin kesalahan, itu aja nggak cukup gitu. Banyak orang di luar sana yang depresi, tertekan, jadi gila, atau bahkan memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Itu karena mereka cuma sekedar menyadari atau
ya tahu gitu kalau diri mereka salah gitu, tapi mereka gagal untuk paham tindakan selanjutnya yang harus dilakuin itu apa gitu, gimana yang bisa sedikit demi sedikit buat keadaan mereka jadi lebih baik dan ngeluarin dirinya dari lubang gelap itu. Jadi kalau ditanya apakah masih ada waktu, ya jelas masih gitu. Kalau memang orang itu mau gerak dan berubah jadi lebih baik. Gua ngomong kayak gini, bukan berarti gua sok-sokan jadi motivator ya. Karena sebenarnya gua pun ada di kondisi yang sama gitu. Gua punya beberapa utang atau gua punya beberapa tunggakan di luar sana yang nominalnya bagi gua sendiri itu nggak kecil. Justru di sini gue pengen ngobrol santai sama kalian nih, yang mungkin punya masalah yang sama gitu, atau yang ngerasa udah menyia-nyiakan hidupnya karena alasan apapun. Gue pengen kita semua sadar di sini gitu. Kalau kita itu ya nggak sendirian, kita punya beban yang masing-masing kita tanggung, tapi nggak semua dari kita punya kemauan untuk survive dan berusaha ngerubah itu. Sekian Kosta Sampai jumpa.